awal semester kemarin kalian sudah bareng sama Bu Mentik ya untuk beberapa bab awal. Nah ini kita melanjutkan saja. Nah mungkin agak beda ini dengan mata kuliah kita sebelumnya gitu ya. Ini lebih banyak lebih sesuai bidang gitu, lebih menunjang kompetensi gitu. Ya, tapi ini perlu kalian pahami bersama ya. Kalau kimia fisik, kalau kalian lihat kurikulum di kampus lain itu banyak banget waktunya gitu ya. Kimia fisik itu bisa sampai 3 misalkan kalian ke kimia, bahkan ke yang sesama vokasi gitu ya, sesama politeknik misalkan. Itu kimia fisiknya itu bisa sampai 7 SKS gitu teorinya. Nah, di kita di Polban tuh dipersempit banget nih, jadi cuma 1 SKS ya. Jadi memang pas pertama kali ngajar juga saya agak bingung gitu ya, kenapa kecil banget. Ya, jadi nggak apa-apa, kita manfaatkan saja waktu yang sudah ada ya. Kalian 1 SKS selama kurang lebih 50 menit belajarnya ya. Nah ini kontrak perkuliahannya terlebih dahulu saya jelaskan ya. Jadi kehadiran minimum 85%. Nah ini kalau dalam kondisi ideal, maksudnya kondisi ideal itu tidak daring. Jadi pada saat kita luring misalkan minimum attendance-nya ya paling sedikit kalian hadir itu 85% dari jam perkuliahan gitu ya. Nah kalau di bawah ini gimana? Di bawah ini seharusnya kalian tidak boleh ikut UAS gitu ya, nggak boleh ikut ujian gitu. Nah, untuk sistem penilaian sendiri nanti akan ada tugas ya, kemungkinan 3 tugas ya. Kalau mungkin ya, kalau enggak ya berarti nanti akan cuma 1 tugas mungkin di akhir ya, karena waktu kita cukup terbatas. Kemudian ada ujian modul ya, jadi setiap bab nanti akan ada ujiannya ya 2 kali. Kita pembahasannya di sini hanya ada 3 bab ya, terkait dengan keseimbangan fasa, kemudian ada elektrokimia dan juga kimia permukaan. Nah, kimia permukaan nanti kita akan bahas mengenai adsorpsi dan juga koloid gitu ya. Dan kemudian nilai terakhir dari final exam-nya ya atau UAS-nya itu 30%. Ya, kemudian skor minimalnya 70 ya. Ini mungkin mirip dengan yang diterapkan oleh Bu Mentik gitu. Jadi minimum skornya 70, kalau kurang dari 70 maka harus remed gitu ya. Nah mungkin nanti sama, jadi akan ada 3 bab ya, nanti kita ujian modul pertama, seandainya kalian sudah lulus ya kalian tidak perlu mengerjakan lagi di UAS gitu ya. Cuma memang beberapa kali saya ngajar ini jarang sih ada yang tidak mengikuti gitu ya finalnya, biasanya sih pada remed gitu ya, ada pasti yang tidak. Nah kemarin berkaca ya dari hasil UTS kemarin ya, makanya awalnya saya pengen pindahin waktunya karena sudah diskusi duluan sama Bu Mentik gitu, kalau sore itu ternyata tidak efektif untuk kalian belajar yang cukup berat gitu ya. Makanya nilai UTS-nya katanya kurang memuaskan gitu ya. Makanya kemarin inisiatif ganti, tapi ya ternyata ya jadwal kita memang padat ya. Kalian padat, saya juga padat. Makanya ya kita tetap saja waktunya. Cuma untuk pekan depan mungkin ya, dan seterusnya kita akan lakukan secara luring ya. Jadi di ruangan TK1 kalian kalau nggak salah sesuai jadwal, jadi nanti kita akan belajar bersama di sana. Oke ya. Untuk materinya sendiri nanti akan saya upload ke e-learning ya untuk kalian download. Nah untuk RPS-nya sendiri ya, rencana pembelajaran semesternya. Nah ini yang ideal nih ya, selama 7 minggu kita online ataupun offline ya. Kemudian minggu ke-16-nya adalah ujiannya. Cuma ternyata setelah saya cek lagi di kalender tanggal 15 April itu libur ya. Nah itu adalah minggu ketiga ya, minggu ketiga kita atau minggu ke berapa? 11 ya. 8, 9, minggu ke-10 ya, tanggal 15 April itu libur di kalendernya ya. Jadi kita pembelajarannya jadi berkurang cuma 6 minggu ya. Itu akan dilaksanakan secara online ya hari ini, dan sisanya kemungkinan akan kita laksanakan offline di TK1 jam 14.40 ya.
Nah, untuk materinya sendiri bisa kalian lihat di sini. Pertemuan pertama kita akan membahas pendahuluan, ini yang sedang saya jelaskan. Kemudian kesetimbangan fasa. Ya. Pekan depan itu kita akan masuk sedikit lagi di kesetimbangan fasa dan ujian. Ya. Jadi pekan depan itu kita akan kuis terkait dengan modul kesetimbangan fasa. Ya, materinya memang sangat sebenarnya banyak ya. Kesetimbangan fasa ini harusnya dipelajari selama kurang lebih 4-5 minggu gitu ya. Tapi ternyata di sini sangat-sangat padat gitu ya. Saya masih mencoba nih merevisi kurikulum, maksudnya mengusulkan gitu ya agar diubah karena agak kurang tepat kalau seperti ini kita pembelajarannya ya. Kemudian 15 April libur, 22 sama 13 Mei sama materinya terkait dengan elektrokimia dan ada ujian modul kedua. Nah, nanti kalau seandainya nih pekan depan kita belajar ternyata kalian masih belum oke gitu ya, belum bisa kita melakukan kuis kesetimbangan fasa ya, tergantung nanti saya nilainya seperti apa ya. Ternyata kalian ujian maka nilainya akan jelek, ya mendingan kita gabungkan saja nanti setelah pada tanggal 13 Mei ya, baru kita akan kuis di situ sekaligus untuk 2 bab ini ya. Kemudian minggu ke-6 ya, itu 20 Mei kita akan membahas mengenai kimia permukaan, itu terkait dengan koloid ya. Dan juga minggu berikutnya terkait dengan adsorpsi. Ya. Ini kalau di praktikum ya, ini praktikum terakhir nih harusnya ya, terkait dengan adsorpsi. Nah, tanggal 3 Juni ya, atau minggu selama seminggu full itu ya, itu adalah minggu ujian. Jadi nanti akan kita pakai untuk UAS. UASnya juga insya Allah direncanakan sama seperti tes kemarin ya, secara luring juga. Nah, mungkin tadi ya sudah saya sampaikan kalau akan ada tugas nih. Nah, tugasnya kalian saya sampaikan saja sekarang ya. Jadi kalian tugasnya nanti terkait dengan surface chemistry ini ya. Jadi kalian membuat presentasi di minggu ke-6 ini, kalian akan menjelaskan terkait dengan koloid. Sebenarnya saya maunya koloid dan adsorpsi, tapi rasa-rasanya adsorpsi terlalu berat kalau kalian yang menjelaskan gitu ya, karena materinya agak maksudnya nggak, rasa-rasanya belum pernah kalian dapetin mungkin ya, terkait dengan isothermal Lamuir, Freundlich dan juga BET gitu misalkan. Tapi koloid saya yakin sudah kalian dapatkan di SMA gitu ya, materinya mudah ya. Nah, itu akan kita pakai untuk tugas ya. Jadi nanti kalian silakan akan saya bagikan kelompoknya untuk membuat materi terkait dengan koloid ya. Oke ya, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Bapak izin bertanya sebelumnya, kalau silakan. Ini tuh jadinya di Jumat aja ya seterusnya juga? Iya, kalian bisanya cuma Jumat kan ya? Baik Pak, terima kasih. Iya, sip. Oke. Udah ya, ini terkait dengan kontraknya ini jelas ya. Saya lanjutin. Nah, sekarang saya langsung aja nih masuk ke materinya ya. Jadi ini sebenarnya ya, ini ada sedikit perbedaan antara kalian sama dengan prodi teknik kimia ya. Saya ngajar di D3TK maupun D4TK PB. Materi pertama itu adalah kesetimbangan gitu ya. Tapi karena kalian saya rasa sudah dapat di kimia dasar, jadi tidak perlu lah saya jelaskan lagi terkait dengan kesetimbangan ya. Tapi langsung saja masuk ke kesetimbangan fasa. Ya. Tapi reviewnya tetap kalian sebelum masuk ke kesetimbangan fasa, kalian ingat lagi sama materi kalian yang sebelumnya ya, terkait dengan kesetimbangan kimia maupun tetapan kesetimbangan ya. Persamaan yang dipakai misalkan di situ sama gitu ya. Kalian menggunakan energi bebas Gibbs untuk menentukan kesetimbangan. Ya, untuk kesetimbangan kimia sama tetapan kesetimbangan ya, walaupun itu kalian pelajari semester lalu gitu ya, yang saya harap kalian tidak lupa gitu ya materinya. Agar ini saya matikan kameranya karena mau saya flip ya, agar lebih jelas gitu. Ya, karena materi ini kesetimbangan fasa itu kemungkinan itu tidak kalian dapatkan di SMA, beda sama kesetimbangannya. Jadi ya semoga saja kalian bisa paham dengan waktu yang singkat. Nah, untuk capaian pembelajarannya sendiri ya, kalian diharapkan cuma 2 nih, gampang banget nih.
bukan gampang, maksudnya cukup lebih mudah dibandingkan dengan capaian yang lain ya. Dimana kalian hanya diminta nih ya untuk menjelaskan komposisi. Jadi kalian diharapkan mampu menjelaskan komposisi zat atau fasa berdasarkan diagram kesetimbangan ya. Jadi Bapak beda ini kan. Beda suaranya Kak. suaranya? Udah Pak. Oke, sorry tadi waktu kelipet. Ya saya ulangi sedikit ya. Jadi terkait dengan kesetimbangan kimia maupun tetapan kesetimbangan itu sudah kalian pelajari ya di kimia dasar, jangan dilupakan. Dan kesetimbangan fasa. Untuk capaiannya sendiri ya kalian diharapkan mampu menjelaskan nih komposisi zat berdasarkan diagram kesetimbangan ya. Jadi kalian highlight nih yang perlu kalian tahu adalah diagram kesetimbangan ya. Jadi diagram kesetimbangan itu wujudnya seperti apa ya, dan juga gimana sih komposisi gas, komposisi zatnya gitu berdasarkan diagram kesetimbangan. Kemudian menghitung komposisi ya samalah dengan ini ya. Dari diagram fasa tadi, diagram kesetimbangan fasa, kalian tahu berapa komposisinya gitu ya. Kemudian ya tentu saja di diagram itu hanya menggambarkan sumbunya ya. Sumbunya itu hanya misalkan konsentrasi A gitu ya, maka kalian bisa menghitung berapa konsentrasi B-nya, berapa konsentrasi fasa uapnya, berapa konsentrasi fasa cairnya gitu ya dari diagram tersebut ya. Nah, untuk pembahasannya sendiri kita batasi ya. Jadi ada di sini saya akan membahas definisi sedikit, kemudian sistem untuk satu komponen, dua komponen ya, dan juga tiga komponen dan latihan soal. Nah, ini materi ini akan kita selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 ya, 1,5 pertemuan lah ya, karena nanti di akhir ada kuis. Nah, untuk kesetimbangan fasa sendiri ya, itu menggambarkan kondisi fasa ya. Jadi seperti pada cair maupun gas pada beberapa suhu dan tekanan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kesetimbangan fasa, maka kita harus tahu yang pertama adalah diagram fasa. Nah, diagram fasa contohnya seperti yang ada di gambar ini ya. Ini adalah diagram fasa. Nah, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari diagram fasa? Yang pertama kalian bisa tahu nih kalau di sini ya jelas ada P, berarti ada tekanan, kemudian ada temperatur ya. Dan yang paling penting di sini adalah fasanya ya. Di sini ada ice, water dan juga water vapor ya. Jadi kondisinya apakah dia padat, cair ataupun gas gitu ya. Nah, itu yang kita gambarkan pada saat yang kita dapatkan pada saat melihat diagram fasa ya, dan juga kesetimbangan fasa. Nah, posisi kesetimbangannya itu terjadi di mana gitu ya? Ya kalian bisa lihat dari diagram sini. Misalkan kalian mau kesetimbangan antara pada cair ya, berarti antara ini. Ini diagram kesetimbangannya berarti yang garis ini. Ya, ini adalah diagram kesetimbangan dari pada cair gitu. Nah, sedangkan yang ini adalah uap cair. Sini adalah padat gas ya, padat uap. Oke ya. Nah, ini gambar sederhananya dulu ya. Nah, untuk tipe kesetimbangan sendiri ya, itu ada kesetimbangan mekanik, kesetimbangan termal dan juga kesetimbangan material. Nah, ini saya ingin kalian ingat lagi. Suara saya masih terdengar ya? Saya lipatnya jauh banget. Masih ya? Bapak maaf, suaranya hilang lagi. Oke, saya coba nggak pakai ini aja ya. Tapi di sini berisik banget, saya sedang di polban soalnya.
Ya, jadi ini ya kesetimbangan ya. Ada 3 setidaknya tipe kesetimbangan fasa itu. Ada mechanical, kemudian ada thermal equilibrium dan juga material ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kesetimbangan berarti kita ingin mencapai posisi kesetimbangan gitu ya. Misalkan untuk kesetimbangan mekanik, kira-kira menurut kalian yang kita bahas di kesetimbangan mekanik ini apa? Ini materi kesetimbangan kimia ya sebenarnya ya. Saya ulas sedikit lagi. Besaran apa kira-kira yang kita bahas di sini? Kalau thermal dulu, thermal ini paling gampang nih. Thermal yang kita bahas apa? Ya, suhu ya. Jadi misalkan kita punya T-system nih. T-system itu lebih besar daripada T lingkungan ya, T surroundingnya gitu ya. Maka pada saat kesetimbangan maka T ini akan sama gitu ya dengan T surroundingnya atau suhu lingkungannya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang mekanik, itu kita lebih banyak berbicara terkait dengan tekanan gitu ya. Misalkan tekanan sistem itu lebih besar daripada tekanan lingkungan gitu ya. Tekanan eksternalnya. Tekanan eksternalnya ya. Maka pada saat kesetimbangan maka P sistem ini akan sama ya dengan P dari eksternalnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai material ya, material equilibrium ini akan kita bahas sebenarnya ya. Itu kita berbicara terkait potensial kimia gitu ya. Potensial kimia, masih ingat simbol dari potensial kimia apa? E0 bukan Pak? E0 itu di elektrokimia ya. Potensial kimia ini harusnya kalian pelajari di kesetimbangan kimia itu adalah mu ya. Mu 1 misalkan itu lebih besar daripada mu 2. Maka pada saat kesetimbangan mu 1 akan sama dengan mu 2. Nah, gimana caranya kita menyamakan? Ini karena material balance ya, maksudnya kesetimbangan kimia gitu. Kesetimbangan dari suatu material, maka bisa dilakukan melalui proses difusi misalkan ya. Difusi, kemudian perubahan fasa tentu saja ya, kemudian reaksi kimia ya, perubahan fasa dan reaksi kimia gitu ya, itu yang menyebabkan terjadinya material equilibrium ini ya. Nah, bisa kalian gambarkan seperti ini, misalkan kita punya suatu sistem ya, ini ada membran semi permeable gitu. Nah, di sini mu-nya tinggi nih, potensial kimianya tinggi gitu ya. Misalkan dia sepadat ini. Nah, di sini potensial kimianya ya, halo. Suaranya jadi apa ya? Jadi ketabrak sama suara pen ya, Pak? Kenapa? Suaranya jadi mantul gitu ya? Yang kedengar jadi suara pennya, Pak. Oh, suara pennya. Oh. Sebentar ya, saya coba carikan solusinya. Sekarang udah terdengar ya suaranya ya? Terdengar nggak sih? Oke, ya. Ya, sekarang berarti saya nulisnya sambil megang layar nih. Ya, tadi ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan ini, maka kita mu ya. Jadi potensial kimia itu lambangnya adalah mu, misalkan mu 1 lebih besar daripada mu 2, maka ini bisa kita gambarkan seperti tadi ya. Misalkan ini ada membran semi permeable di suatu sistem gitu ya. Nah, ini dia penuh nih. Bisa kita bilang mu-nya tinggi gitu ya. Nah, maka pada saat kesetimbangan, maka ini akan terjadi proses difusi gitu ya. Menyamakan di sini. Menjadi mu-nya menjadi sama gitu ya, antara mu 1 sama mu 2 akan menjadi sama. Proses yang terjadi tadi ya, ada proses difusi, kemudian perubahan fasa maupun reaksi kimia ya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut ya, kita sedikit hitung-hitung dulu, kita sedikit melakukan penurunan persamaan dulu ya. Jadi persamaan dasar, kalian masih ingat kan kesetimbangan kimia yang sudah kalian pelajari? Masih ingat nggak yang disebut kondisi setimbang itu kondisi yang seperti apa? Sebelum saya lanjutin.
pada saat kesetimbangan apa persamaan umumnya? Kita pakai hukum termo yang mana itu kalau kita berbicara terkait dengan kesetimbangan kimia? PV per T bukan, Pak? PV per T. PV per T itu apa? Itu gas ideal ya? Atau bukan? PV per T itu apa? Tentang ini saya kayaknya perlu masuk via kesetimbangan gas kalau nggak. Ya, tunggu ya bentar ya. Saya coba join juga ya pakai HP ya biar saya bisa tahu kalian ini siapa yang ngomong. Nah, izinkan. Ya, gimana PV per T? PV per T itu adalah gas ideal ya. Jadi persamaan gas ideal, jadi bukan kesetimbangan. Selain itu, hukum termodinamika itu ada berapa sih menurut kalian? Yang terkait kesetimbangan ini berarti hukum termodinamika yang mana yang menjelaskan gitu. Kalian sebentar, jangan sampai saya salah. Kalian sudah pelajari kan tentang kesetimbangan kimia semester lalu? Halo? Tidak, Pak. Udah ya? Nah, tapi lupa mungkin ya. Kalau termodinamika udah belajar? Kimia fisik kan kalau nggak salah termodinamika. Udah, Pak, yang pertama. Oh iya. Ya, jadi kalian ingat lagi ya, yang saya kasih tahu aja nih ya. Kalian ingat lagi persamaannya. Kalau kita membicarakan kesetimbangan, maka kita membicarakan tentang energi bebas Gibbs ya, delta G gitu ya. Jadi persamaan umum yang kita pakai adalah persamaan umum yang kita pakai ketika membicarakan terkait dengan kesetimbangan, kita pakainya delta Gibbs ya. Pada saat kesetimbangan delta Gibbs-nya berapa? Ada yang masih ingat? Pada saat kesetimbangan delta Gibbs-nya berapa? Energi bebas Gibbs-nya? Delta Gibbs itu simbolnya apa, Pak? Delta G. Oh, G. Iya, ini nol. Iya, pada saat kesetimbangan maka delta Gibbs-nya sama dengan 0 gitu ya. Pada saat dia delta G-nya kurang dari 0, maka tetapan kesetimbangannya seperti apa? Nah, itu saya kira harusnya dipelajari ketika kalian mempelajari terkait kesetimbangan kimia ya. Jadi delta G ini ya, posisi kesetimbangan terjadi pada saat delta G-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita menggunakan persamaannya adalah DG gitu ya. DG, ingat lagi lainnya minus SDT ya ditambah VDP gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai ini terkait dengan molar quantity ya, makanya saya pakai garis di atas ya. Jadi sudah dibagi dengan mol gitu ya. Maka kita pakai DG sama dengan minus SDT ditambah VDP ya. Nah, persamaan ini yang akan kita pakai untuk kesetimbangan fasa, untuk menurunkan, untuk mendapatkan diagram fasa ya. Nah, ini misalkan nih kalian punya suatu sistem ya, suatu sistem kesetimbangan antara fasa alfa sama beta gitu ya. Berarti kita akan tuliskan persamaannya kan seperti ini ya, kesetimbangan ya, kesetimbangan alfa sama beta gitu ya. Nah, pada saat kesetimbangan otomatis mu A ya, mu alfa itu akan sama dengan mu beta ya. Nah, ini mu itu hubungannya dengan delta G itu apa sih sebenarnya ya. Nah, ini ya saya tulis aja lah daripada nanti kalian bingung ya. D mu ini pada saat kesetimbangan D mu itu sama dengan ya minus SDT, ini adalah volumetric ditambah V dP.
Nah, persamaan ini yang kita pakai sekarang ketika kita membicarakan mengenai potensial kimia, mengenai kesetimbangan fasa antara komponen ya. Di sini komponennya misalkan contohnya adalah alfa dengan beta gitu ya, atau A sama B lah gitu. Terjadi kesetimbangan, pada saat kesetimbangan maka mu alfa ini akan sama dengan mu beta ya. Nah, di sini kita mau menurunkan untuk mendapatkan persamaan Clapeyron nih. Ya, persamaan dasarnya seperti ini, d mu sama dengan minus SDT ditambah VDP. Ya. Nah, S yang dikasih garis seperti ini, yaitu adalah entropi molar. Ya. Jadi, adalah nilai entropi yang sudah dinormalisasi gitu ya, menjadi entropi molar, makanya S bar. Kemudian ada V bar di sini adalah volume molar, itu juga sama, sudah dibagi terhadap mol. Ya. Nah, persamaan ini, persamaan satu ini ya, ini perlu kalian ingat ya. Nah, kemudian kita tuliskan nih pada saat do mu ya, pada saat do mu ini ya, potensial kimia ini kita turunkan terhadap suhu gitu ya. Jadi do mu per do T itu diturunkan ya, jadi potensial kimia diturunkan terhadap suhu pada tekanan tetap ya, pada tekanan tetap itu adalah minus entropi, sedangkan do mu ini kita turunkan terhadap tekanan pada temperatur tetap ya, itu adalah volume molar gitu ya. Nah, ini kita kembalikan ke persamaan yang tadi ya. Ini bila dua fasa berada dalam keadaan setimbang, maka ini sama ya yang tadi saya tuliskan ya, mu alfa sama dengan mu beta yang ini ya, itu akan sama seperti ini. Nah, kemudian ntar ini saya perlu blank space kayaknya. Saya tambahkan blank space aja ya. Nah, ini tadi ya, jadi kita turunkan aja lah langsung ya. Misalkan alfa berada dalam kesetimbangan dengan beta, maka mu alfa itu akan sama dengan mu beta gitu ya. Nah, sehingga turunannya ya, do mu alfa itu akan sama juga dengan D dari mu beta gitu ya. Ingat tadi mu, d mu itu sama dengan minus SDT ya, ditambah VDP ya. Maka di sini kita turunkan menjadi minus S ya. Minus S ya. S alfa tentu saja ya, DT ditambah V DP ya. Itu akan menghasilkan sama minus S, tapi ini beta ya. DT ditambah T, ini juga punyanya si beta tadi, DP ya. Nah, di sini bisa kita gabungkan ya, yang sama DT sama DT bisa kita gabungkan, kemudian DP sama DP juga bisa kita gabungkan. Ya. Maka bisa kita tuliskan bahwa kenapa besar sekali? Kita tuliskan menjadi minus, atau ini kita pindahkan ya, yang sini kita pindahkan ke kiri, berarti jadi S beta dikurangi S alfa. Ini DT itu sama dengan V alfa. Nah, ini DP ya. Nah, dari sini kemudian kita tinggal gabungkan, maka DP per DT itu sama dengan S beta, S alfa ya, dibagi sama beta kurang alfa ya. Nah, persamaan ini ya, ini disebut sebagai persamaan Clapeyron ya. Persamaan Clapeyron ini apa? Ini persamaan yang diturunkan berdasarkan perubahan fasa ya. Jadi DP DT-nya itu kita buat nih grafik antara P sama T, P versus T ya, itu adalah suatu diagram fasa, maka slope-nya itu adalah DP per DT. Dari persamaan ini bisa kita tentukan ya, pada temperatur atau pada tekanan berapa ini, pada P dan T ya, pada temperatur dan tekanan berapa
perubahan fasa terjadi gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan ya bentuknya ya, berarti jadi dP per dt itu sama dengan delta S kan ini berarti ya, delta S per delta V ya. Ingat delta S ini apa namanya? Ini menyatakan apa delta S? Entropi molar. Ya, entropi ya. Entropi hubungannya bisa diturunkan jadi persamaan apa? Bisa nggak diubah entropi menjadi entalpi? Bisa nggak kira-kira kalau menurut kalian? Ini misalkan delta S untuk perubahan fase dari alfa menjadi beta. Itu bisa kita tuliskan dalam persamaan lain nggak? Persamaan entalpi misalkan. Bisa ya, bisa kita tuliskan sebagai delta H ya. Delta H per apa? Entropi itu sama dengan apa sih? Delta H per apa? Delta S sama dengan delta H per, ayo ini kayaknya baru kan termo semester ini. Ini delta H per T ya, jangan lupa ya. Jadi entropi itu sama dengan perubahan entalpi per kenaikan temperatur ya. Jadi delta S ini adalah S perubahan dari fase A menjadi B, maka delta H-nya juga sama, entropi perubahan fase alfa menjadi beta ya. Kalian kalau bingung, bentar. Kita dengerin azan dulu ya, karena saya pas banget di sebelah masjid nih. Bentar ya, 2 menit.
Ya, saya lanjutin ya. Jadi tadi ya delta S ya, atau entropi itu sama dengan delta H per T gitu ya. Jangan lupa ini. Nah ini tentu saja ya kalian bisa alfa sama beta ini kalau kalian bingung kalian bisa lah mengumpamakan misalkan air gitu ya, liquid ya, jadi H2O misalkan H2O liquid, dia berada dalam kesetimbangan dengan H2O gas misalkan ya. Jadi alfa menjadi beta ini maksudnya liquid menjadi gas gitu ya. Jadi bisa kalian tuliskan seperti ini. Tapi untuk semua sistem tentu saja ya, misalkan untuk gas padat atau CO2 misalkan dari liquid menjadi gas gitu, atau gas menjadi liquid ya, sebaliknya gitu. Itu bisa kalian tuliskan hal yang sama. Jadi dari sini nih delta S sama dengan delta H per T ya. Nah maka di sini bisa kita tuliskan lagi ya. Berarti dP per dt ini adalah delta H dP per dt itu sama dengan delta H, ini tentu saja ya dari alfa menjadi beta, T delta V dari alfa menjadi beta. Oke. Nah persamaan ini ya yang kita sebut dengan persamaan Clapeyron ya, Clapeyron. Nanti kalian kalau penasaran ini persamaan itu menjelaskan apa sih ya secara rinci gitu ya, nanti bisa kalian cari referensinya gitu ya. Kalian baca buku-buku kimia fisik itu banyak banget. Nah, cuma yang intinya di sini kita bisa menentukan ya, dari persamaan kita bisa tentukan ya pada tekanan dan temperatur berapa perubahan fase itu terjadi gitu ya. Atau kalian misalkan nih menurunkan persamaan ini ingat ini adalah bentuk diferensial. Jadi masih bisa kalian integrasikan, integrasikan terhadap P dan terhadap T misalkan gitu. Maka kalian akan dapetin persamaan yang berbeda ya. Bisa nggak kalian menurunkan ini terhadap T dan terhadap tekanan dan terhadap temperatur? Nah, karena dari persamaan ini ya ketika kita turunkan baru bisa kita menghitung, misalkan kalian saya minta untuk berapa sih melting point dari S misalkan. Jika tekanan dinaikkan dari 1 atm menjadi 100 atm gitu ya. Misalkan air nih, ya es ya bukan air ya, es batu gitu. Kalian naikkan tekanannya, jadi dimasukkan ke dalam suatu sistem, kemudian kalian naikkan tekanannya gitu ya, kalian kompres gitu, kalian naikkan tekanannya dari 1 atm menjadi 100 atm, jadi 100 atmosferik gitu. Nah, berapa melting point-nya berubah jadi berapa? Nah, itu bisa kalian hitung dari sini. Tapi nggak bisa kalian langsung pakai persamaan ini ya, harus kalian turunkan. Misalkan ya, kalian kasih saja dP per dt ya. Berarti di sini kalian turunkan, kalian integrasikan ya. Saya tulis ulang aja ya. Kita sampai jam berapa nih kira-kira? 15.30 Bapak. Oh, 15.30. Nanti diingetin ya. Waduh, 9 menit lagi. Nah itulah ya, makanya saya aneh banget ini. Saya masuk di Polban, saya tercengang dengan SKS-nya yang sangat kecil untuk mata kuliah ini. Ya, ini kita turunkan seperti ini, kita integrasikan seperti ini. Jadi dari P1 ke P2 gitu ya. Nah, maka bisa kita turunkan nih dP, kalau kita turunkan tentu saja ya, ini berarti kalian harus pindah ruaskan ya. Jadi dP dari P1 ke P2 gitu ya, itu sama dengan ini delta H per T delta V kali dt ya, berarti dt di sini. Tentu saja T dt ya benar ya. Berarti di sini T1 sampai T2 ya. Maka bisa kalian cari di sini P2, ini langsung ya hasil integrasinya P2 kurang P1 itu sama dengan ingat seperti dt. Jadi ini biar gampang, kita T
T ini kita pindahkan saja ke sini ya. Jadi seperti DT itu adalah learn ya. Jadi kalian bisa tuliskan ini delta H per delta V ya. Learn T2 per T1 misalkan kayak gini ya. Nah, dari sini misalkan baru kalian bisa menghitung pertanyaan saya tadi yang saya sampaikan di awal ya. Berapa sih melting point, misalkan melting point dari es batu jika kita kompres gitu, kita kasih tekanan. Oke ya, untuk persamaan pelajaran ini bisa ditangkap nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini kita bahkan belum masuk ke kesetimbangan fasanya nih. Jelas ya ini ya, sampai sini ya. Jadi kalian mungkin akan saya tanyakan gimana sih penurunan rumusnya gitu ya. Karena apa? Karena salah satu syarat sebenarnya dari suatu mata kuliah ya, apalagi ini kalian sebut sebagai dasar, harus bisa melakukan penurunan rumus gitu ya. Ya mungkin saya tidak akan menanyakan secara detail karena waktu kalian belajar juga tidak banyak ya, jadi saya tidak berekspektasi terlalu tinggi untuk pemahaman. Ya, tapi setidaknya saya mencoba menjelaskan dan saya harap kalian juga memahami gitu ya, sedikit yang dijelaskan ini. Sampai sini gimana? Masih oke ya? Masih bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, ini kelebihannya tadi. Nah, ini sedikit penjelasannya ya. Tapi intinya sama dengan yang tadi saya turunkan. Ya, D alfa, D mu alfa itu sama dengan D mu beta, kemudian diturunkan nih sampai dapatlah ini persamaannya ya. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan kelahiran tadi. Bisa kita tuliskan sebagai dP per dt ya, seperti yang tadi saya turunkan. Bisa juga dituliskan sebagai dt per dp ya. Nah, itu seperti yang ini. Itu adalah persamaan kelahiran. Ya. Nah, dari persamaan ini sebenarnya itu kita akan mendapatkan tuh diagram fasa ini. Jadi diagram ini yang kalian lihat di gambar ini didapatkan setelah persamaan tadi gitu ya, persamaan kelahiran tadi ya, itu akan mendapatkan diagram fasa yang seperti ini. Misalkan di air kalian akan dapetin nih garis di sini ice water ini ya, keseimbangan antara air dan padat ya, padat air ini condong ke sebelah sini ya, ke kiri seperti ini. Nah, untuk senyawa lain nggak seperti ini, dia lebih ke kanan seperti ini. Nah, itu bukan diasal gitu ya, bukan asal-asalan, tapi berdasarkan hasil tadi ya, simulasi dari perhitungan tadi, kemudian kita plot, kita modelkan, akan dapetin grafik seperti ini. Ini sedikit penjelasan sebenarnya penerapannya. Ya, misalkan untuk kesetimbangan padat cair berarti di sini ya, kesetimbangan padat cair. Ya, penerapannya. Jadi pada saat kita melakukan pencairan ya, dari cair atau pembekuan gitu ya, dari cair menjadi padat atau dari padat menjadi, kalau cair dari padat tentu saja membeku ya. Kalau dari padat menjadi cair ya, kita ambil aja dari kiri ke kanan, dari padat menjadi cair maka terjadi mencair gitu kan, atau peleburan. Nah, ketika terjadi peleburan maka ingat P-nya masuk ya, P masuk ke dalam sistemnya, delta S-nya pasti meningkat gitu ya. Nah, kemudian delta V cair kurang dari V padat, delta V peleburan. Nah, pada saat terjadi peleburan, delta H per T-nya sudah pasti nilainya positif. Ya, karena entropi sistem selalu meningkat ya. Delta H-nya positif karena menyerap panas tadi ya, ada energi yang masuk, maka kita tuliskan delta H sama delta S-nya positif gitu ya. Nah, maka persamaan tadi akan kita dapetin dP per dt ya, delta H peleburan dibagi sama T delta V peleburan, maka nilainya juga akan positif ya, dan akan menghasilkan garis yang seperti ini pada cair seperti ini. Ya, ini gambarnya gambar yang seadanya ya, maksudnya ya. Kalau dibuat perhitungannya dengan benar, maka dia nggak akan lurus seperti ini, tapi dia akan seperti ini misalkan gitu ya. Ya, tapi ini intinya antara P sama T gitu ya. Kita buatkan hubungan antara dari persamaan kelahiran tadi kita buat tuh grafik P dan T-nya ya. Nah, ini mungkin terlalu teoritis dan juga agak sulit kalau kalian tidak
mencoret-coret gitu ya. Nanti silahkan kalian baca sedikit informasinya. Saya akan menjelaskan sedikit lagi terkait dengan ini sama ya, kesetimbangan cair dan gas, kemudian kesetimbangan padat cair. Nah, tadi ya dari sini kita akan dapetin diagram fasa seperti ini. Nah, yang di tengah ini adalah triple point ya. Pada titik tersebut ya, fungsi dari diagram fasa, misalkan saya tanyakan pada titik tersebut apa sih yang terjadi ya, berarti di situ terdapat kesetimbangan 3 fasa gitu ya. Kenapa? Karena sini padat, cair, dan gas ya. Ini sama semua. Nah, ini diagram fasa. Sebelum saya lanjut sedikit ya, ini sudah mau habis, saya jelaskan dulu terkait dengan aturan fasa ya. Jadi aturan fasa itu apa sih? Nah, ada yang bisa jelasin nggak sama saya? Menurut kalian fasa itu apa aja? Kalau di sini dia bagian dari sistem yang secara kimia dan fisika sama gitu ya, di seluruh bagian sistem dan benar-benar terpisah dari bagian yang lain oleh batasan yang jelas. Menurut kalian fasa ada berapa? 3, Pak. 3, apa aja itu? Cair, padat, gas. Nah, ya itu ya. Jadi kurang lebih mungkin kita akan bilang sama itu. Fasanya ada 3, cair, padat, gas. Gitu ya. Nah, cuma kalian harus ingat nih, misalnya contohnya seperti ini, minyak sama air ini fasanya apa? Cair. Fasanya cair ya. Kalau kita sebutkan maka dia jadi satu fasa gitu. Tapi ternyata bukan ya. Jadi fasa di sini adalah seperti yang tertulis di sini, sistem yang secara kimia dan fisika sama. Jadi dia homogen gitu. Ketika kalian campurkan air dan minyak kemudian dia berpisah gitu ya, dia pasti ya. Air dan minyak tak bisa menyatu katanya. Nah, ketika dia terpisah seperti ini, maka dia jadi 2 fasa ya, padahal sama-sama cair, tapi dia ternyata adalah 2 fasa ya. Jadi pengertian fasa di sini berbeda dengan wujud ya. Kalau kita sebutkan tadi ada padat, cair, dan gas, itu adalah wujud dari suatu materi, itu ada padat, cair, dan gas ya. Sedangkan fasa ya, walaupun dia sama-sama cair, tapi ketika dia dicampurkan kemudian dia tidak menyatu, tidak homogen, ya, maka itu disebut sebagai sistem 2 fasa, ya, fasa cair-cair, gitu ya. Oke ya, sampai sini ya. Nah, jumlah fasa di sini tidak sama, ya, tidak selamanya sama dengan wujud. Wujud zat ada 3, ada padat, cair, dan gas. Sedangkan fasa itu ada 3 atau lebih, ya. Gas, tentu saja gas ketika kalian campurkan dia pasti akan homogen, makanya kita sebut saja gas, gitu ya. Cairan, ada cairan murni ya, misalkan tadi air aja lah H2O ya, itu akan menjadi cairan murni. Larutan, misalkan kalian buat larutan gula, nah di situ satu fasa satu larutan ya, dia gula padat, kalian campurkan maka dia menjadi satu fasa gitu ya. Nah padatan murni, misalkan besi murni gitu ya, itu adalah satu fasa. Nah, sedangkan padatan yang mempunyai 2 bentuk kristal, oh di sini dia bilangnya padatan murni, ya itu ada satu fase. Sedangkan padatan yang mempunyai 2 bentuk kristal atau lebih, ya itu ada lebih dari satu fase. Ya, misalkan nih karbon, contohnya gitu ya, karbon dia sama-sama karbon, tapi ingat karbon itu ada yang bentuknya intan, ya, ada yang bentuknya amorfus atau grafit gitu ya. Nah itu disebut sebagai 2 fase. Ya. Nah sama tadi seperti misalkan minyak sama air gitu ya. Sama-sama tuh cairan gitu ya. Nah, cairan murni masing-masingnya minyak, cairan murni lagi satunya air ya. Ketika dicampurkan menjadi larutan ternyata dia adalah 2 fasa gitu ya. Jadi ada beda ya antara fasa dan juga wujud ya. Nah, ini contoh tadi ya, bentuk kristal dari karbon, ada intan dan juga grafit ya. Misalkan nikel dan Cu sama-sama logam gitu ya, sama-sama padatan gitu. Ketika dicampurkan sampai pada kondisi tertentu, ya kondisi operasi tertentu, maka dia akan terpisah gitu ya, tidak lagi menjadi alloy, ya, tidak lagi satu fasa, tapi terbentuk 2 fasa antara nikel sama Cu misalkan seperti itu. Ya. Dan cairan-cairan yang lain. Yang paling gampang yang kalian dapetin mungkin yang sudah kita ujikan di percobaannya di praktikum. Kalian ingat campuran biar kalian, ya, di situ ada campuran antara kloroform sama aseton ya, seingat saya ya. Jadi kloroform sama aseton ketika kalian campurkan itu berapa fasa? Yang sudah praktikum deh.
ketika kita mencampurkan kloroform sama aseton, menurut kalian itu berapa fasa? 1, Pak. Iya, ya. Jadi dia menyatukan homogen gitu ya. Dia jadi satu fasa gitu ya. Nah, tapi nanti setelah kita belajar terkait kesetimbangan fasa ini ya, akan ada tuh titik di mana dia sebenarnya lebih dari satu fasa gitu ya. Satu fasanya itu satu fasa apa? Satu fasa di mana dalam sistem kita ada uap cair gitu ya. Jadi di dalam itu ada uap. Ya. Ketika campurannya saja, misalkan campuran itu kalian taruh di 20 derajat Celcius ya, maka dia akan satu fasa ya. Tapi ketika kalian panaskan maka dia akan terbentuk dua fasa di situ ya. Fasanya adalah fasa uap dan fasa cair ya. Yang masing-masing adalah uap kloroform dan juga uap daripada aseton gitu ya. Nah, kita pelajari ini terkait fasa ini ya untuk mendapatkan informasi tersebut ya. Gunanya apa ketika kita melakukan distilasi ya, pemurnian itu kita akan menggunakan diagram kesetimbangan ini gitu ya. Mungkin kalian di analis tidak begitu berasa gitu ya. Tapi kalau di teknik kimia ini berasa banget. Dan ketika kalian kerja ya misalkan di industri yang menggunakan destilasi ya, itu akan sangat kepake gitu ya. Untuk materi fasa ini. Nah, selain itu tadi ya, selain fasa ada juga nih istilah lain adalah konstituen. Nah, ini saya sampai sini aja ya, sampai derajat kebebasan dulu ya. Setelah itu baru kita tutup gitu. Nah, ada lagi istilah konstituen, banyaknya spesies kimia, itu ada molekul, ya, ion ataupun atom yang terdapat dalam suatu sistem. Ya. Jadi misalkan nih campuran antara alkohol dan air. Menurut kalian campuran alkohol dan air ini berapa fasa? Satu, Pak. Iya, satu ya. Kenapa satu? Karena dia, bentar. Ini saya mau tutup ini dulu ya. Kenapa kira-kira satu? Homogen. Iya, karena dia homogen ya. Kalian campurkan alkohol sama air, maka dia akan bercampur kan, menjadi satu gitu. Dan tidak bisa kita pisahkan dengan mata kita ya, itu seluruh layar. Bentar. Nah, ya, ketika kita campurkan maka dia akan saling bercampur kan, kalian tidak bisa memisahkan gitu, tidak bisa kelihatan yang mana air, mana alkohol misalnya. Maka itu dia satu fasa. Konstituennya berapa berarti nih? Satu juga. Nah, konstituennya 2 ya. Kenapa 2? Ya, kita lihat lagi pengertiannya. Konstituen adalah banyaknya spesies kimia ya. Jadi berapa banyak campurannya di dalam. Kalau alkohol sama air sudah pasti konstituennya ada berapa? Ada 2 ya. Ada alkohol dan ada air ya. Itu pengertian dari konstituen. Nah, selain dari konstituen ada lagi nih. Ini yang paling penting tapi agak repot nih. Adalah komponen ya. Adalah jumlah minimum konstituen yang secara bebas atau independen diperlukan untuk menentukan komposisi dari semua fasa yang ada dalam suatu sistem. Kenapa saya bilang ini ribet ya? Mungkin contoh yang saya kasih tidak ribet gitu ya. Tapi nanti ketika kalian mendapatkan yang multi komponen banget, itu akan sangat susah untuk menentukan berapa sih jumlah komponennya gitu ya. Tidak sangat susah sih, agak susah karena kalian harus tahu perbandingan molnya gitu ya untuk menentukan jumlah komponen. Nah, tapi inti sederhananya adalah jumlah minimum konstituen yang secara independen diperlukan untuk menentukan komposisinya. Nah, komponennya berapa sih di campuran ini tadi? Ya 2 ya, sama ya, 2 komponen. Nah, kemudian derajat kebebasan di sini adalah variabel intensif yang dapat diubah secara bebas tanpa mengganggu jumlah fasa dalam kesetimbangan sistem tersebut ya. Nah, tujuan kita mempelajari aturan fasa ini adalah untuk menentukan nih berapa sih nilai derajat kebebasan. Derajat kebebasan sebenarnya manfaatnya banyak banget ya. Kalau kalian mempelajari termodinamika, ya kalian harus tahu berapa sih degree of freedom-nya, berapa sih derajat kebebasannya. Ketika kalian mempelajari termodinamika yang lebih spesifik lagi ya, misalkan di termodinamika teknik kimia atau bahkan teknik mesin ya, kalian harus tahu, atau neraca massa gitu ya. Mungkin kalian nggak belajar neraca massa di teknik kimia misalkan.
Itu kalian harus tahu berapa sih derajat kebebasannya ya. Itu ditentukan sebelum kita memulai suatu pekerjaan, kita harus hitung dulu derajat kebebasannya. Itu yang diterapkan di setiap industri gitu ya. Industri yang tentu saja berbasis chemical ya, ataupun teknik kimia gitu. Itu akan menghitung derajat kebebasan. Nah, di kita sebagai pekerjaan di kimia ataupun di analis itu tidak begitu banyak kita menghitung ya, tapi kalian harus tahu kenapa, karena kalian akan membahas mengenai kesetimbangan fasa gitu ya. Jadi harus tahu dulu derajat kebebasan ya. Itu adalah jumlah variabel yang dapat diubah tanpa mengubah atau mengganggu jumlah fasa ya. Jadi berapa sih variabel yang dimaksud? Itu variabel apa? Variabel intensif tentu saja ya. Variabel intensif itu yang tidak dipengaruhi oleh ukuran. Contohnya apa kalau kalian ingat variabel intensif ini? Contohnya apa? Silakan, ada yang bisa? Contoh variabel intensif ini apa? Atau kita bisa bilang lah bukan variabel, besaran ya. Lebih sering kita kenalnya besaran intensif. Mungkin waktu fisika dasar kalian dapat nih besaran intensif apa saja. Iya, apa tadi? Diana ya. Ya, suhu. Ya, contohnya suhu. Ya, maksudnya gimana? Ya suhu, mau kalian airnya ada 1 liter ataupun 500 mili, ketika suhunya 100 derajat atau 90 derajat, ya tetap 90 derajat gitu ya, sama gitu. Ya, jadi berapa banyak sih jumlah variabel yang tidak bisa intensif ini ya, yang tidak dipengaruhi oleh ukuran ini gitu, yang dapat diubah secara bebas tanpa mempengaruhi jumlah fasa ya. Sedangkan variabel ekstensif, variabel yang dipengaruhi oleh ukuran. Contohnya ya kalian tahu lah, volume ya atau massa gitu ya. 1 kilogram ya 1 kilogram ya, gula 1 kilogram ya sebanyak itu. Kalau kalian kurangi dari itu ya beratnya bukan lagi 1 kilogram ya, itu adalah besaran ekstensif ya. Nah, tadi ya aturan fasa seperti ini. Menurut aturan fasa ya, ini ada persamaan yang perlu kalian ingat. F sama dengan C kurang P ditambah 2 ya. F adalah derajat kebebasan, C adalah jumlah komponen, P adalah fasa ya. Jadi berapa banyak fasanya. Nah, makanya tadi di awal misalkan kalian punya campuran nih, campuran antara H2O gitu ya. Misalkan seperti ini, H2O liquid menjadi gas seperti tadi ya. H2O gasnya, ingat dalam keadaan kesetimbangan, berapa sih derajat kebebasannya gitu ya. Nah, berarti kita bisa tulis F sama dengan C. Berapa komponen ini kira-kira? Dua. Apa saja? Hidrogen sama oksigen. Nah, bukan ya. Hidrogen sama oksigen ketika direaksikan itu berbeda. Beda ya, kalau kita bilang hidrogen berarti gas hidrogen, oksigen gas oksigen, itu beda karakternya dengan air. Kalau di sini kita melihat sebagai suatu senyawa, jadi H2O saja ya. Maka komponennya di sini 1 ya. Kita masukkan di sini 1 dikurang berapa jumlah fasa? 2, Pak. 2, Pak. Ya, 2 ya, liquid sama gas. Berarti 1 kurang 2 plus 2. Berarti F-nya sama dengan berapa ini? 1, Pak. 1. Nah, 1. Ya, jadi F sama dengan 1. Berarti derajat kebebasannya 1. Maknanya apa sih itu F sama dengan 1? Berarti kita tuh perlu 1 kondisi ya, perlu 1 besaran, perlu 1 kondisi termodinamika ya, yang bisa kita ubah gitu ya. Jadi misalkan di sini parameter termodinamika yang kalian tahu apa? Misalkan temperatur ya, itu parameter termodinamik ya, jangan cari yang susah-susah ya. Temperatur sama tekanan itu adalah parameter atau kondisi termodinamika gitu. Jadi di sini makna fisiknya adalah F sama dengan 1, derajat kebebasan sama dengan 1, berarti kita memerlukan 1 besaran tambahan ya. Perlu kita state 1 kondisi termodinamik, bisa T saja atau P saja, itu yang paling gampang ya. Jadi ketika kita menentukan suhu, temperatur kesetimbangan gitu ya, maka dengan cepat kita bisa langsung menentukan berapa tekanannya gitu ya. Jadi kita tahu T-nya, maka P-nya juga kita tahu ya. Tadi kondisi termodinamikanya kan antara T atau P ya. T
Tidak perlu dua-duanya kalian tahu, kalian cukup perlu satu saja. Itu maknanya ya, derajat kebebasan 1 berarti kalian hanya perlu satu, itu aja informasinya. Maka seluruh sistem kita udah tahu gitu ya. Berapa sih suhu kesetimbangannya? Misalkan berapa sih temperatur kesetimbangan pada saat 1 ATM gitu. Kesetimbangan apa nih? Kesetimbangan uap cair misalkan pada 1 ATM. Ya maka kita akan dapat uap cair berarti di 100 derajat misalkan ya 1 ATM. Ya, itu ya. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 2, berarti kita perlu 2 gitu ya. Kita nggak bisa tahu temperaturnya saja atau P-nya saja gitu ya. Oke, saya kira ini waktunya sudah berlebih sedikit ya, mohon maaf ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Berarti pekan depan akan saya bahas lebih lanjut nih terkait dengan kesetimbangan. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bukan. Oh, Dela, silakan. Bapak, untuk yang fasanya itu kan tadi Bapak kasih contohnya yang air, larutan dan gas. Kalau misalkan nanti ada larutan-larutan lalu gas-gas, itu kehitung fasanya 4 atau tetap 2, Pak? Nah, kalau gas ya tadi yang sudah saya sampaikan, gas itu misalkan kalian campurkan pasti dia akan homogen, iya nggak sih? Gas itu pasti gitu nggak sih? Kalian masukkan gas nitrogen sama gas oksigen, bisa nggak kalian bedakan mana sih nitrogen, mana sih oksigen? Nggak bisa ya. Jadi dia akan tetap menjadi satu fasa. Cair-cair masih memungkinkan ya. Jadi cair-cair sama gas nanti jadinya LLV namanya, LLV equilibrium. Jadi dia menjadi 3 fasa gitu ya. Jadi nilai derajat kebebasannya ya bisa jadi 3 gitu ya. Tapi itu jarang sih, biasanya 2 atau 3 ya, ada sih 3 ya. Maka derajat kebebasannya 3, kita perlu banyak nih komponen. Kita perlu tahu lebih dari 2 parameter termodinamik ya. Jadi kalian bukan cuma tahu temperatur, bukan cuma tahu tekanan, harus tahu juga misalkan komposisi gitu ya. Oke ya? Oke Pak, makasih. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, untuk PPT nanti di-share di e-learning kan ya? Iya, nanti saya coba. Kalian sudah masuk di e-learning? Masih sama kan kodenya? Ini e-learning kimia fisik? Ya, sudah? Iya, udah Pak. Oh ya, pernah ya. Nah, nanti ya saya upload ke situ ya. Oke, nanti silakan kalian pelajari. Kemungkinan pekan depan kalau waktunya cukup akan saya pakai untuk kuis selama beberapa menit. Ya kalau tidak cukup ya udah nanti pekan berikutnya saja baru saya kuis gitu ya. Oke ya. Kalau tidak ada yang tanyakan mau saya tutup nih. Terakhir, adakah? Jelas ya, nggak ada ya? Jelas, Pak. Oke, deh. Ya kalian belajar ya, belajar yang benar. Nanti pekan depan kalau bisa kita luring ya. Jadi kalian siapkan juga stamina ya. Dan ya udahlah saya tutup ya perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat nanti kita menjalankan ibadah puasa ya. Tetap jaga kesehatan dan ya berbuatlah yang baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat berpuasa. Sehat-sehat Pak.